Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat berjumpa lagi dalam ibadah persekutuan rumah tangga keluarga besar Jemaat Telo pada saat ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita menyatakan sikap hormat kita di hadapannya dalam hendak beribadah. Mari sama-sama berdiri. Lalu kita mengangkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Disilahkan duduk. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun menyadari akan keterbatasan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami umat-Mu yang bergabung dalam keluarga besar Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo kembali datang menyatukan hati pikiran di hadapan-Mu, rindu untuk bersekutu dengan-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sekalipun masih dari tempat yang terpisah. Sebab firman-Mu itulah yang selalu menjadi panutan hidup kami, menjadi penuntun hidup kami dalam kami menjalani sisa hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ambil alihlah seluruh pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam ragam keterbatasan untuk menyampaikan isi hati-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati sehingga mereka boleh menjadi tanah yang subur, dan ketika benih firman-Mu ditaburkan, firman-Mu akan tumbuh subur dalam kehidupan mereka. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca
dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seorang untang melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita angkat pada saat ini adalah salah satu bacaan seragam Gereja Toraja Mamasa untuk ibadah rumah tangga di minggu berjalan ini. Perikop bacaan ini Bapak Ibu kadang juga digunakan untuk menodong orang-orang yang kaya, ya. Terkadang, padahal sesungguhnya Alkitab tidak pernah melarang siapapun untuk menjadi kaya. Ya. Ingat Abraham, dia adalah orang yang terkaya dan juga sekaligus bapa dari segala orang yang percaya. Jadi artinya bahwa sama sekali Alkitab tidak pernah melarang atau membatasi orang untuk menjadi kaya, ya. Sekalipun tadi saya katakan terkadang juga perikop bacaan ini digunakan untuk menodong orang-orang yang kaya. Yang dilarang khususnya yang mau dikupas dalam perikop bacaan ini adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada kekayaannya, ya. Jadi ini yang dilarang. Jadi sama sekali Alkitab tidak pernah melarang orang untuk kaya. Malah ada bagian Alkitab di mana Tuhan Yesus memberikan syarat, ya. Ketika para murid saling berebut,
Siapakah yang menjadi terbesar di antara kami? Siapakah yang mestinya terpopuler? Yesus katakan, ada syarat. Siapapun yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, ini yang saya maksudkan. Justru Yesus menawarkan persyaratannya, tidak melarang. Ya, menjadi orang kaya, menjadi orang terpopuler, menjadi orang terbesar, itu alamiah saja Bapak Ibu. Bukan hal yang keliru ya. Yang dilarang, yang sama sekali dilarang oleh Alkitab adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan, pada popularitas, pada jabatan, pada materi, dan lain sebagainya. Ini yang dilarang. Dan ini juga yang diangkat oleh pokok bacaan kita ketika ada salah seorang yang berlari dan berlutut di hadapan Tuhan. Seseorang ini Bapak Ibu adalah seorang pemimpin muda dan memang juga sangat tergambar dia adalah orang yang beriman ya, orang yang aktif ya. Itu terbukti ketika dia betul-betul jujur di hadapan Tuhan, mau tahu apa yang mesti dia perbuat supaya ia memiliki kehidupan yang kekal. Ya, Tuhan Yesus katakan dalam hukum Tuhan kan tercatat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, dan lain sebagainya. Orang muda tadi katakan, semuanya itu sudah kulakukan. Ya, jadi seorang muda tadi ini berpikir bahwa ketika ia sudah mampu melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat, sudah otomatis dia sudah bisa memiliki kehidupan yang kekal. Tapi Tuhan Yesus katakan, masih ada satu. Juallah segala harta milikmu, lalu bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Di sini orang muda menunjukkan responnya bahwa sesungguhnya dia rindu tapi belum berani untuk melepaskan hal yang mesti ditanggalkan. Ya, ini apa-apa saja yang kadang menghalangi kita untuk memiliki pertumbuhan spiritualitas di hadapan Tuhan, ya. Termasuk anak muda tadi, seorang pemimpin, sekalipun ada kerinduan, ada niat yang sangat besar, tetapi sekaligus dia jujur bahwa sesungguhnya dia belum siap untuk memisahkan dirinya dari hal-hal yang mestinya dia tinggalkan. Dia mampu melakukan sepenuhnya, ya, hal-hal yang dituntut. Karena itu dia tunduk diri, dia mengalah. Apa kata Yesus? Lebih gampang seorang unta masuk dalam kerajaan surga dibanding dengan orang kaya. Orang kaya dalam tanda kutip yang menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Ya, tadi dikatakan Bapak Ibu, soal kerajaan surga itu bukanlah soal orang miskin dan orang kaya. Ya, jadi jangan kita keliru saat menyebut kerajaan surga, siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan, lalu mulailah membanding-bandingkan orang kaya, orang miskin dan sebagainya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, ini hanya mau mengupas perkop bacaan yang ada. Yang dilarang adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan. Tadi dikatakan ya, orang kaya sama sekali tidak pernah dilarang. Alkitab sama sekali tidak pernah melarang untuk kaya. Tetapi orang yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan, pada materi, pada popularitas, pada jabatan, dan lain sebagainya, itu yang dilarang. Dan memang Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga yang banyak membuat kita pada akhirnya terhambat, tidak bisa mengalami pertumbuhan spiritualitas. Ya. Kadang kita menggantungkan hidup kita pada hal-hal yang sekuler dan lain sebagainya. Sama sekali tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang dilarang. Tetapi sekali lagi yang mesti digarisbawahi adalah menggantungkan hidup pada hal-hal yang lahiriah. Itu yang keliru. Albert Einstein pernah katakan, Bapak Ibu, janganlah berpikir untuk sukses,
Tapi berpikirlah untuk menjadi manusia yang bernilai. Bernilai di hadapan manusia dan terlebih bernilai di hadapan Tuhan. Sebab jika demikian, maka dengan sendirinya kesuksesan itu akan mengikutimu. Ya. Jadi jangan berpikir untuk sukses, tapi berpikirlah untuk menjadi manusia yang bernilai. Sebab ketika engkau menjadi manusia yang bernilai, maka kesuksesan pun akan mengikutimu. Atau orang bijak berkata seperti ini, Bapak Ibu, terbenamlah ke dalam tanah sedalam-dalamnya sebelum engkau menjulang tinggi. Sebab untuk apa juga kita menjulang tinggi kalau hanya untuk roboh? Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya, supaya berkat Tuhan semakin sempurna dalam hidupmu. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Belajar untuk semakin mengosongkan diri, semakin diberkati semakin mengosongkan diri. Supaya berkat Tuhan semakin sempurna. Ya. Semakin diberkati semakin menjadikan hidup sebagai berkat bagi sesama. Mungkin melalui pikiran, melalui tindakan, melalui perkataan, materi. Inilah orang kaya yang sesungguhnya. Ya. Bukan berarti bahwa harus menjual segala-galanya, tidak. Tapi harus ada kesadaran bahwa dalam berkat yang Tuhan titipkan juga terdapat milik orang lain. Tuhan pun sudah menitip milik orang lain dalam berkat yang kita terima. Ya. Itu intinya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjadi orang yang sukses dan berhikmat. Orang yang kaya dan berhikmat. Supaya segala sesuatunya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Terbenamlah sedalam-dalamnya sebelum engkau menjulang tinggi. Sebab untuk apa juga kita menjulang tinggi kalau hanya untuk roboh. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, Tuhan memberkati firman-Nya dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, kita akan mengangkat pujian dari pujian kasih Yesus lebih dari semuanya. Di samping itu kita diberi kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat juga sekaligus doa persembahan. Mari kita berdoa.
Memang benar bahwa semua yang kami miliki termasuk nafas sekalipun adalah titipan-Mu Tuhan. Karena itu ajar kami untuk mengelola segala-galanya, merespon segala-galanya dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian semua yang Tuhan izinkan kami miliki akan melahirkan sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu sudah hadir untuk kembali mengingatkan dan memperlengkapi kami. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk menghidupi setiap perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati setiap kami dalam situasi dan kondisi apapun kami. Engkau menyempurnakan segala bentuk sukacita yang kami rasakan dan juga hadir dalam setiap pergumulan yang kami alami. Pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena duka cita, pergumulan karena ekonomi, pekerjaan, pendidikan, bahkan juga dalam hubungannya dengan sesama. Mari Tuhan pulihkan kami semua, sehingga semakin hari kami akan semakin terkagum-kagum akan kasih-Mu. Bahwasanya Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang peduli akan kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala bentuk program kami pribadi lepas pribadi, khususnya program jemaat yang sedang berjalan, Tuhan terus berkati. Biarlah Tuhan akan terus mencukupkan setiap kebutuhan kami dan selalu mengalami sukacita dalam melaksanakan setiap aktivitas. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk persembahan syukur yang telah jemaat-Mu berikan dalam ibadah ini. Biarlah persembahan ini dapat berkenan di pemandangan-Mu dan juga akan terus dikelola oleh hamba-hamba-Mu sebagaimana layaknya. Setiap kami yang mengambil pelayanan pada saat ini, Saudara Kantoria, pianis, juga tim multimedia, Saudara kekasih Bilman terus diberkati Tuhan. Biarlah pelayanan kami tidak sia-sia Tuhan. Apapun yang kami lakukan sudah inilah yang maksimal, Tuhanlah yang akan mencukupkannya. Dan karena itu Tuhan, berkenanlah untuk senantiasa mengampuni semua salah dosa kami, menerima kami yang berdoa, karena doa yang kami sampaikan pada saat ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Kita memuji Tuhan dari pujian Menyenangkan-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Karena itu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus, akan terus tinggal beserta dengan saudara-saudara sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan berkati.